Bab 241, Jatuh Sakit 3. Ketika murid-murid divisi herbalis kembali ke asrama, mulut mereka hampir ternganga karena terkejut ketika melihat ketiga orang ajaib itu meninggalkan kediaman mereka. Mengapa tiga murid terbaik di Akademi Saint Laurent muncul di asrama pemula pada saat yang sama? Mereka makin terdiam ketika tak lama kemudian mereka bertiga kembali dengan membawa banyak sekali makanan. Apakah ketiga orang jenius itu berencana tinggal di asrama mereka untuk jangka waktu yang lama? Meskipun Shen Yanxiao berharap agar keempat Buddha Agung itu meninggalkannya, tantangan itu terlalu berat untuknya. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya, meskipun dengan enggan. Untung saja mereka berempat selalu suka bermain-main. Mereka memang agak kasar dalam merawat pasien, tetapi mereka memperlakukannya dengan baik. Setelah 3 hari menderita penyakitnya, Shen Yanxiao akhirnya kembali ke energinya yang semula. Dia telah absen dari kelasnya selama 3 hari. Dia tidak khawatir dengan kelas herbalisme dan memanahnya, tetapi dia cukup khawatir dengan latihannya bersama Yunqi. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Yunqi ketika dia tidak muncul selama 3 hari penuh. Shen Yanxiao memutuskan untuk menyelinap ke divisi penyihir di tempat yang tinggi itu. Ketika dia bergerak di asrama dalam kegelapan, tindakannya membangunkan Tang Nasi. Dia duduk di tempat tidurnya ketika mendengar suara-suara. Kemudian dia menatap tempat tidur Shen Yanxiao yang kosong dan mengerutkan kening. Ketika Shen Yanxiao tiba di pintu masuk divisi penyihir, Xiu memperingatkannya, hati-hati, ada seseorang di sekitar. Shen Yanxiao segera berhenti dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ada seorang magus yang kuat di sekitar, tetapi dia telah menggunakan sihirnya untuk mengurangi kehadirannya. Namun, aku masih bisa merasakannya. Setelah kesalahan terakhirnya, Xiu mulai mengamati sekeliling mereka dengan lebih cermat. Meskipun magus itu cukup tersembunyi, dia masih bisa merasakannya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Siapa yang akan bersembunyi di dekat pintu masuk divisi penyihir? Tepat saat Shen Yanxiao tengah merenungkan hal itu, sesosok tubuh yang dikenalnya perlahan keluar dari kegelapan. Itu Ouyang Huanyu. Shen Yanxiao mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tidak muncul karena Xiu berhasil memperingatkannya tepat waktu, dia tidak yakin apakah Ouyang Huanyu menyadari kehadirannya. Mengapa dia ada di sana? Shen Yanxiao punya firasat buruk tentang hal itu. Ia beralasan bahwa kemunculan Ouyang Huanyu ada hubungannya dengan dirinya. Untungnya, ia selalu mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. No. Feld B. Jendot C. Om. Dia adalah dekan Akademi Saint Laurent, dan dia tidak sesederhana yang terlihat. Ouyang Huanyu tersenyum tipis saat berdiri di depan pintu masuk divisi penyihir. Dia sepertinya tahu di mana Shen Yanxiao bersembunyi. Meskipun dia berjanji pada Yunqi bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah apapun yang berkaitan dengan divisi penyihir, dia masih penasaran dengan anak yang berani mempertaruhkan murka benua cemerlang untuk menempuh jalan seorang penyihir. Dia sangat kuat, jadi dia sudah tahu di mana anak itu bersembunyi. Dia melihat kesempatan, dan dia perlahan berjalan menuju tempat persembunyian Shen Yanxiao. Jantung Shen Yanxiao berdebar lebih cepat setiap kali dia melangkah. Dia punya firasat bahwa segalanya tidak akan berjalan baik untuknya jika Ouyang Huanyu menemukannya malam itu. Dekan itu orang yang berbahaya. Saat Ouyang Huanyu semakin dekat ke tempat persembunyiannya, jantung Shen Yanxiao berdebar lebih kencang. Tepat saat dia hendak lari, sebuah tangan besar menutup mulutnya. Bab 242, Interogasi, 1. Jangan bersuara. Suara itu berbisik di telinganya saat udara hangat menyentuh lehernya. Shen Yanxiao terkejut karena ada seseorang di sana. Dia menoleh dan melihat wajah tampan Qixia. Mengapa dia ada di sana? Shen Yanxiao menatap Qixia dengan heran. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Xiu dalam hatinya. Aku tidak menyadari kehadirannya. Xiu bertanya-tanya tentang hal yang sama, dan itu membuatnya bingung. Dia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada Ouyang Huanyu, jadi dia tidak menyadari bahwa ada orang lain di sana. Saat Shen Yanxiao merenungkan pertanyaan yang sama, Ouyang Huanyu maju mendekati mereka. Ketika dia menyadari bahwa Ouyang Huanyu tidak punya niat untuk berhenti, Qixia meraih tangan Shen Yanxiao dan mengantarnya keluar dari tempat persembunyian mereka. Kemunculan mereka mengejutkan Ouyang Huanyu. Ouyang Huanyu merasa bingung. Ia mengira hanya merasakan satu kehadiran, namun 2 orang muncul di hadapannya. Selamat malam, Dekan, Qixia menyapa Ouyang Huanyu dengan senyum malas. Ouyang Huanyu memperhatikan mereka berdua dengan serius.
Dia memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Tepat saat Ouyang Huanyu hendak berbicara, langkah kaki terdengar tergesa-gesa di depannya. 3 sosok ramping berjalan ke arah mereka, tetapi mereka berhenti ketika melihat Ouyang Huanyu di pintu masuk divisi penyihir. Ouyang Huanyu sedikit mengernyitkan dahinya. Namun, saat melihat ketiga sosok itu berdiri membeku di tempat, kerutan di dahinya semakin dalam. 5 orang mahasiswa berdiri di depannya, termasuk Yan Yu dari divisi pendeta, Yang Si dari divisi ksatria, dan Qixia dari divisi sihir. Shen Yanxiao dan Tang Nazi, mahasiswa tahun pertama dari divisi herbalis, juga ada bersama mereka. Apa yang mereka lakukan di sana? Ouyang Huanyu pergi ke divisi penyihir karena dia penasaran dengan murid Yun Qi. Dia ingin menangkap murid itu malam itu, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lain yang tersangkut di jaringnya. Dia tidak menduga hal itu akan terjadi. Dekan, Tang Nazi berkedip, lalu dia menyapa Dekan dengan hormat. Yan Yu dan Yang Si juga memberi hormat kepada Dekan. Bahkan saat mereka memberi hormat kepada Ouyang Huanyu, pandangan mereka beralih ke Qixia dan Shen Yanxiao. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak seharusnya tidur. Kelima anak itu telah merusak rencananya. Ouyang Huanyu mungkin pemarah, tetapi dia tetap merasa kesal karenanya. Qixia tersenyum dan berkata, tidak banyak. Kami hanya berencana untuk menyelinap ke divisi penyihir malam ini untuk melihat-lihat. Namun, kami tidak menyangka akan melihat Din di sini. Novel B. In.com. Menyelinap ke divisi penyihir. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Semua orang takut pada penyihir, tetapi misteri dan bahaya yang menyertai profesi itu selalu menggoda anak-anak muda. Banyak siswa Akademi Saint Laurent yang mencoba melakukan hal serupa. Mereka mencoba menyelinap ke divisi penyihir, tetapi sayangnya, sebagian besar dari mereka akan terlihat oleh penjaga malam dan kemudian dikirim kembali ke asrama mereka. Ouyang Huanyu terdiam. Ia berencana untuk menangkap seorang penyihir pemula, tetapi ia malah berhasil menemukan murid nakal yang ingin menyelinap ke divisi penyihir. Bab 243, Interogasi, 2. Apa kau lupa tentang peraturan di akademi kita? Divisi penyihir bukanlah tempat yang bisa didatangi siswa tanpa izin tertulis. Qixia langsung mengakui rencana mereka, tetapi Ouyang Huanyu sudah tahu bahwa mereka bukanlah siswa Yun Qi. 3 dari mereka adalah siswa terbaik di divisi masing-masing, dan Tang Nazi serta Shen Jue adalah siswa tahun pertama dari divisi herbalis. Kelima siswa tersebut sangat berbakat di bidang yang mereka pilih, jadi mereka tidak akan bergabung dengan divisi penyihir di tengah-tengah masa studi mereka. Jadi kemungkinan salah satu dari mereka adalah murid Yun Qi adalah 0. Maafkan saya, kami hanya penasaran, tapi saya jamin tidak akan ada lagi lain kali. Agak tidak biasa bagi Qixia untuk mengakui kesalahannya secepat itu. Namun, Tang Nazi dan 2 rekannya diam-diam berjalan mendekati Qixia dan menundukkan kepala sembari mendengarkan ceramah Ouyang Huanyu. Mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah 5 pelajar nakal yang tertangkap basah melakukan perbuatan nakal. Meskipun Ouyang Huanyu sudah lama tidak mengajar satupun mahasiswa, namun sebagai seorang dekan, ia tetap harus memperhatikan bakat-bakat baru yang muncul di akademi. Kecuali Shen Jue, sisanya adalah tuan muda dari 5 keluarga bangsawan besar. Karena mereka harus menjunjung tinggi kedudukan bangsawan mereka, mustahil bagi mereka untuk menempuh jalan berbahaya sebagai seorang penyihir. Kali ini aku akan mengabaikannya, tetapi sebaiknya kalian kembali ke asrama sekarang juga. Jika aku mendapati orang lain mencoba melakukan hal yang sama lagi, aku pasti akan memberikan hukuman. Ouyang Huanyu tidak ingin mempersulit anak-anak muda itu. Mereka masih muda, dan mereka bisa berkembang menjadi jenius yang jarang terlihat di dunia. Kemajuan mereka di jalur mereka dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa di divisi masing-masing di Akademi Saint Laurent. Terima kasih, Dekan. Kenapa kalian masih di sini? Ouyang Huanyu mengusir mereka dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin kejadian sepele itu menghancurkan peluangnya untuk menangkap penyihir magang itu. Baiklah, kami akan pergi sekarang juga. Kelima orang itu langsung menghilang dari pandangan Ouyang Huanyu. Shen Yanxiao tercengang dengan perubahan mendadak dalam rencananya saat Qixia menyeretnya bersamanya. Namun, mereka tidak segera kembali ke asrama, tetapi membawa Shen Yanxiao ke paviliun di Taman Akademi Saint Laurent. Shen Yanxiao mendesah pelan saat dia menatap keempat pemuda di depannya. Qixia berdiri di sana dengan tangan disilangkan, tetapi wajahnya tampak tenang dan tenteram saat menatap Shen Yanxiao.
Dia mencondongkan tubuh ke arahnya, dan dengan senyum licik, dia berkata, "Kalau begitu, kami harus memanggilmu apa, Shen Jue atau Xiao Yan? Atau mungkin kamu menggunakan nama lain?" Kata-kata Qixia mengagetkan Shen Yan Xiao. Itu berarti dia sudah mengetahui identitas Yan Xiao. Tang Nazi memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ia menatap Shen Yan Xiao, lalu menatap Qixia. Kemudian ia menarik Qixia menjauh dari Shen Yan Xiao dan bergumam, "Sekarang tengah malam. Kau seharusnya tidak membuatnya takut." Qixia mengangkat bahu dan terus menatap Shen Yan Xiao. Ia berkata, "Saat kami di divisi pemanah, kami pikir Xiao Yan sangat mirip denganmu. Aku tidak terlalu memperhatikan saat itu. Namun, saat kau sakit dan mengambil cuti dari kelasmu di divisi herbalis, Xiao Yan juga secara misterius membolos beberapa kelas dengan durasi yang sama. Tidakkah menurutmu itu hanya kebetulan belaka, Little Jue?" Bab 244, Interogasi 3. Shen Yan Xiao menatap Qixia dengan kaget. Xiao Yan dan Shen Jue adalah samaran untuknya, dan selain fisik mereka, tidak ada yang mirip di antara mereka berdua. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk divisi pemanah. Jadi bagaimana para pemuda itu menemukan kesamaan antara kedua identitasnya? Dia menyadari bahwa mereka tidak ada di sana secara kebetulan. Dia ingat bahwa Tang Nazi sedang tidur ketika dia meninggalkan asrama, tetapi dia berpakaian rapi saat itu. Mereka pasti sudah curiga sejak lama, dan mereka hanya menunggu dia melakukan kesalahan. Dia telah menelanjangi dirinya sendiri secara menyeluruh malam itu. Jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa kau juga penyihir yang dicari Ouyang Huanyu, kan? Qixia tersenyum sambil menatap Shen Yan Xiao. Tubuhnya yang ramping tampak luar biasa tegak di bawah sinar bulan, tetapi senyumnya yang sempurna tampak berbeda. Saat Qixia mengungkapkan tebakannya, Yan Yu, Yang Xi, dan Tang Nazi mengalihkan pandangan mereka ke Shen Yan Xiao secara bersamaan. Tampak jelas bahwa mereka mempunyai kecurigaan yang sama selama beberapa waktu. Ekspresi Tang Nazi tampak sangat rumit. Dia tampak seolah ingin menahan Qixia dari pertanyaan yang menantang, tetapi dia juga ingin lebih memahami tentang saudara baiknya. Sederhananya, dia tampak seolah ingin berbicara, tetapi keraguannya menahan lidahnya. Shen Yan Xiao membeku saat melihat keempat temannya. Mereka telah memperlakukannya dengan baik sejak awal persahabatan mereka, dan jika mereka tidak ada di sana malam itu, dia akan terjebak dalam perangkap Ouyang Huanyu. Itu mirip dengan apa yang terjadi selama ujian. Qixia dan Tang Nazi telah berhasil menampilkan penampilan yang sangat baik untuk membantunya menutupi jejaknya saat itu juga. Haruskah dia mengaku? Shen Yan Xiao tidak dapat mengambil keputusan. Dia tahu bahwa mereka berempat bukanlah pemuda biasa. Mereka berasal dari keluarga bangsawan besar. Jika dia mewarisi keluarga burung vermilion, apakah mereka akan menjadi teman atau musuhnya? Tak seorang pun bisa meramal masa depan. Keheningan menyelimuti Taman Akademi Saint Laurent. Keempat pemuda itu terus menatap Shen Yan Xiao, dan semuanya menunggu jawabannya. Shen Yan Xiao mengerutkan bibirnya. Jika dia mengucapkan kutukan, maka dia seharusnya bisa lolos dari kesulitan itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak ingin menyerang orang-orang yang telah memperlakukannya dengan baik. Sementara Shen Yan Xiao berjuang dalam hatinya, Tang Nazi tiba-tiba berjalan ke sisinya. Dia menggaruk kepalanya dengan frustrasi dan kemudian menariknya ke dalam pelukannya. "Lupakan saja, jika Little Jue tidak mau memberitahu kita, maka jangan memaksanya. Dia pasti punya alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Mengapa kita perlu bertanya tentang itu? Jangan bilang menurutmu identitasnya akan menimbulkan konflik dalam persahabatan kita." Tang Nazi memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yan Xiao sejak semester dimulai. Meskipun tampak seolah-olah dia menjaganya, dia tahu bahwa Shen Yan Xiao lah yang telah membantunya dalam studi herbalismenya. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari kelas ungu. Memangnya kenapa kalau dia benar-benar Xiao Yan? Atau penyihir? Jangan lupa kalau bukan karena dia, tidak seorang pun dari kita yang akan masuk ke kelas ungu. Dia tidak suka melihat Shen Yan Xiao begitu gelisah karena dia sudah terlalu terbiasa dengan sifatnya yang ceria. Aneh baginya melihat Shen Yan Xiao kebingungan. Itu bukan pertama kalinya Tang Nazi memegang bahu Shen Yan Xiao. Namun, itu adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatannya. Bab 245 Mitra 1. Hantu terkutuk ini, meskipun dia memiliki kepribadian yang mudah tersinggung, pemarah, bau, dan bakatnya di bidang farmasi sangat buruk,
tidak dapat disangkal bahwa dia selalu ada untuk melindunginya, bahkan ketika tidak ada alasan untuk melakukannya. Hidung Shen Yanxiao agak memerah. Dia benar-benar melihat Tang Nazi sebagai orang yang hebat. Alasan sebenarnya mengapa mereka memiliki hubungan yang baik, bahkan ketika dia menyebalkan, adalah karena identitas Tang Nazi. Jadi, kapan dia mulai bersikap tulus terhadap Tang Nazi? Hati Shen Yanxiao tidak terbuat dari besi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Qixia menatap Tang Nazi yang dengan sepenuh hati membela Shen Yanxiao, dan terkekeh sambil mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah di langit. Suaranya yang muda terdengar jelas dengan sedikit kemalasan dan terdengar lebih tajam saat dia menjawab. Apakah menurutmu aku khawatir tentang identitasnya, saat melakukan tindakan seperti itu? Tang Nazi terdiam sejenak. Terkadang dia tidak mengerti apa yang dipikirkan teman masa kecilnya, Qixia. Menurutmu mengapa Ouyang Huanyu ada di depan gerbang cabang penyihir malam ini? Aku khawatir jika kita tidak ikut campur, sesuatu mungkin telah terjadi malam ini yang mengakibatkan teman sekamarmu itu menghilang besok. Apa maksudnya? Tanya Tang Nazi heran. Qixia menyipitkan matanya saat menatap Shen Yanxiao, tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya saat ini. Seberapa mengerikan menurutmu penindasan benua cahaya terhadap penyihir? Kami sendiri sangat jelas tentang hal itu. Meskipun sekolah Roland Suci mempertahankan cabang penyihir mereka, pernahkah kau melihat seorang siswa berhasil masuk? Menurutmu mengapa dia bersedia menghabiskan upaya ekstra untuk menemukan penyihir, dan menunggu di depan gerbang cabang penyihir? Nazi, kau berpikir terlalu naif. Aku ingin Jue kecil di sini, jujur saja. Bukan karena rasa ingin tahuku, tetapi karena aku harus memahami apa yang akan dia hadapi. Aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan saat kita masih dalam kegelapan, karena saat itu, bahkan jika kita punya niat untuk membantu, kita tidak akan tahu caranya. Suara Qixia terdengar dingin. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah dari rubah yang malas dan licik menjadi tuan muda ketiga dari klan Qilin, yang ditakuti oleh banyak pedagang. Setiap kata-katanya mengandung rasa penindasan, menusuk langsung ke hati orang-orang. Tang Nazi terdiam saat mendengar perkataan Qixia. Ia tidak menyangka identitas Shen Yanxiao akan serumit itu. Namun, Shen Yanxiao bahkan lebih terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Qixia adalah pria yang tidak terduga. Meskipun Qixia masih muda, dia sangat dalam. Meskipun dia sering berhubungan dengan Qixia, dia tetap berhati-hati terhadapnya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini benar-benar akan mempertimbangkan banyak hal demi dirinya, secara pribadi. Dia ingin mengetahui identitasnya, tetapi satu-satunya alasannya melakukan itu adalah untuk membantunya. Hati Shen Yanxiao bergetar. Ia menatap dua orang lainnya yang sedari tadi terdiam, Yan Yu dan Yang Xi. Ia menatap lurus ke mata mereka dan dapat melihat ekspresi khawatir yang sama seperti Qixia. Kelompok hewan ini, mereka benar-benar cemas padanya. Tetapi, mengapa? Shen Yanxiao tidak mengerti mengapa mereka sangat menghargainya. Dia tidak memiliki apapun yang layak digunakan, jadi mengapa mereka begitu peduli padanya? Kalian semua berpikir banyak demi aku, apakah semua ini sepadan? Suara Shen Yanxiao agak serak. Dia yakin bahwa Qixia tidak berbohong dan semua yang dikatakannya benar. Qixia mengangkat alisnya, apakah kamu idiot? Jangan bilang kau lupa bahwa kita adalah tim. Sebagai tim, kita harus menunjukkan kepedulian terhadap satu sama lain. Bukankah itu hal yang tepat untuk dilakukan?